Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan yang pasti harus tetap bersemangat dalam belajar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan langsung mempelajari dua materi sekaligus, yaitu surah An-Nas dan yang kedua adalah surah Al-Falaq. Untuk pembelajaran surah An-Nas kita langsung scroll ke bawah saja. Kita langsung masuk ke peta konsepnya saja. Jadi anak-anak, untuk mempelajari surah An-Nas ini, yang perlu kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah lafadz surah An-Nas, yaitu nanti kita baca bersama-sama. Kemudian terjemah surah An-Nas, kita artikan nanti surah An-Nasnya. Kemudian yang terakhir penjelasan surah An-Nas, atau dalam arti identitas surah An-Nas maupun isi kandungan dari surah An-Nas. Oke, kita langsung saja. Tolong diperhatikan karena kemarin ketika kalian semua setor ataupun menghafalkan hafalan setoran kepada Pak Guru kemarin, ada banyak yang kurang pas, baik itu makhorijul hurufnya maupun panjang pendeknya, itu banyak yang kurang pas, sehingga pada pertemuan kali ini mohon untuk diperhatikan, disimak ya, nanti kemudian ditirukan di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, langsung saya jelaskan saja. Kemarin kesalahannya, kasusnya banyak yang ketika qul mengucapkan qul a'u. Nah, ini diucapkan dengan Qul a'u. Nah, Qul a'udzu birabbin nas, seperti itu kurang tepat ya anak-anak. Jadi mulai dari kecil harus kita benarkan. Jadi a ya a, au ya au. Jadi a dan a itu berbeda. Qul a'udzu birabbin nas. Saya ulangi lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian lanjut malikin nas, ya di sini. Pada ayat yang kedua ini juga banyak sekali kasus anak-anak yang ketika membaca malikin nasnya itu namanya dipanjangkan. Malikin nas, seperti itu ada banyak kemarin. Maka dari itu sekarang kita benarkan ma-nya pendek saja. Jadi setelah qul a'udzu birabbin nas malikin nas, ya cepat seperti itu. Lanjut ke ayat yang ketiga, ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ini rata-rata semuanya benar ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, kita langsung lanjut saja biar cepat. Langsung kita mengartikan anak-anak. Kita scroll ya. Di sini sudah ada artinya, jadi kita bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya adalah katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia yang dimaksud anak-anak? Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malikin nas, raja dari semua manusia. Jadi ini anak-anak, pada waktu turunnya surat ini itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, kul, katakanlah, maksudnya wahai Muhammad katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu maksudnya Allah. Malikin nas,
yang menguasai atau rajanya semua manusia. Ilahin nas, sembahan manusia, ya. Ilahin nas itu sembahan manusia. Kemudian min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Nah, pada waktu itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Jadi setan itu seakan-akan tidak kelihatan anak-anak, tapi banyak sekali dan selalu menggoda kita di berbagai aktivitas yang kita jalani seperti itu. Kemudian alladzi waswisu fi sudurin nas, diteruskan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Nah, ini maksudnya. Kita membaca surat An-Nas termasuk ini adalah bacaan sekaligus doa ya anak-anak. Jadi surah An-Nas ini adalah bacaan Al-Qur'an sekaligus doa buat kita semua agar terlindung dari kejahatan atau bisikan dari syaitan. Kemudian minal jinnati wan nas, yang terakhir dari golongan jin dan manusia. Kita masuk kepada identitas anak-anak. Ini identitas surah An-Nas. Ini saya lingkari ini ya. Ya, surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Diperhatikan, surah An-Nas itu dari 6, kemudian merupakan surah yang ke-114. Surah yang paling akhir sendiri di Al-Qur'an ya. Kalau anak-anak sudah pernah membuka Al-Qur'an atau sudah sampai di paling akhir itu, maka anak-anak akan menemukan surah An-Nas. Termasuk golongan surah Makkiyah. Ya, jadi surat An-Nas ini termasuk golongan surah Makkiyah karena turun di kota Mekah. Ini sudah seringkali Bapak jelaskan bahwa ketika ada ayat atau surat yang turun di kota Mekah, maka dinamakan Makkiyah. Arti daripada surah An-Nas yang adalah manusia, ya. Jadi An-Nasu itu adalah manusia. Nah, kemudian pokok-pokok isi kandungan ini tidak jauh beda dengan yang Pak Guru jelaskan tadi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan pada Nabi Muhammad, kul, katakanlah hai Muhammad, seluruh manusia agar selalu memohon perlindungannya. Perlindungan Allah maksudnya, yang merajai tadi, malikin nas, yang merajai segala manusia. Kemudian yang kedua, isi kandungan dari surah An-Nas adalah Allah adalah Tuhan yang wajib disembah dan dimintai perlindungan dari segala kejahatan, baik yang berasal dari golongan jin maupun manusia. Dan kita langsung ke sini. Nah, ini sedangkan meminta perlindungan kepada selain Allah lah. Jadi ada beberapa orang di zaman sekarang itu ketika meminta perlindungan itu tidak langsung kepada Allah. Itu dari zaman dulu ya, bukan dari zaman sekarang. Tidak kepada Allah. Nah, itu dilarang, sangat dilarang dalam agama Islam anak-anak, karena termasuk perbuatan ini syirik. Syirik yaitu menyekutukan Allah SWT. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menyamakan Allah dengan benda lain. Contoh daripada perbuatan syirik anak-anak, contoh dari perbuatan syirik itu adalah kita percaya kepada pohon atau percaya kepada benda yang kita pegang, misalkan apa ya, biasanya kalung atau cincin. Nah, kita percaya kepada benda itu yang akan menyelamatkan kita lah, itu namanya adalah syirik anak-anak. Namanya ada syirik karena kita telah secara tidak langsung kita menyekutukan Allah. Harus karena apa? Karena kita percaya semuanya yang bisa menyelamatkan kita itu adalah Allah, bukan yang lain sebagainya. Untuk latihan anak-anak, langsung saja masuk ke sini. Ini ya. Ayat untuk latihan ini nanti gini saja anak-anak. Ini nanti akan saya masukkan ke e-learning, saya masukkan ke tugas kelas di e-learning, nanti akan saya tulis di situ, kalian kerjakan ya. Untuk surah An-Nas sampai di sini dulu, kita akan lanjut ke surah Al-Falaq. Iya, ini anak. Surah Al-Falaq tidak jauh beda ya ini nanti. Yang pertama kita lihat peta konsepnya dulu ya, seperti ini. Yang perlu kita pelajari adalah lafal-lafal dari surah Al-Falaq atau nanti bacaannya. Kemudian yang kedua adalah terjemah ataupun kita artikan surah Al-Falaq, dan yang terakhir adalah penjelasan dari surah Al-Falaq. Dari penjelasan surah Al-Falaq ini nanti kita akan menjelaskan atau memahami identitas surah Al-Falaq. Kemudian yang kedua, isi kandungan dari surah Al-Falaq. Langsung kita masuk kepada lafal surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq. Untuk kasusnya sama ya, kasusnya sama dengan surat An-Nas kemarin anak-anak. Jadi kalian banyak sekali yang ketika mengucapkan a'udzu itu a'udzu, antara a dan u itu disamakan. Ini perlu kalian kembali pelajari lagi, dilatih lagi agar antara a dan u itu bisa berbeda. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, seperti itu. Kemudian kasus yang kedua ketika melafalkan falak itu tidak memantul, itu banyak sekali. Jadi perlu dipantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, di ayat yang kedua ini kasusnya adalah banyak sekali di antara kalian yang ketika membaca min syarri itu tidak ada tasdidnya. Ini saya rekap hafalan kalian, banyak yang ketika melafatkannya itu min syarri ma khalaq, seperti itu. Harusnya kan ada tasdid di antara syarri. Itu harus ditekankan, nggih. Jadi nanti kalian pelajari lagi anak-anak. Min syarri ma khalaq, seperti itu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dipantulkan semua ya setiap akhir ayat karena ini qalqalah semua. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Lanjut, kita masuk ke artinya surah Al-Falaq. Sama dengan surah An-Nas, surah Al-Falaq ini ketika itu Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhanmu yang menguasai subuh ataupun fajar. Falaq itu artinya subuh. Kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau makhluk yang Dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Jadi seperti jin, setan, iblis, manusia, bahkan manusia dan lain sebagainya. Nah, itu dari kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan seperti itu. Wa min syarri ghasiqin, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan atau perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhulnya, talinya. Ini jadi surat Al-Falaq ini anak-anak identik dengan surah yang digunakan untuk menangkal sihir anak-anak ya. Jadi ketika ada orang yang terkena sihir, kelebon jin, kemasukan jin atau dan lain sebagainya, itu biasanya para kiai atau alim ulama itu menggunakan atau membaca surah Al-Falaq ini karena surah Al-Falaq ini selain berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia, ini dikhususkan kepada berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir. Nah, ya sihir di sini ada wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kita langsung saja masuk ke isi pokok kandungan surah Al-Falaq. Sebelum kita masuk ke isi pokok kandungan surah Al-Falaq, ini ada identitas dulu anak-anak. Kalian perlu mempelajari identitasnya. Perkenalan surah Al-Falaq. Al-Falaq itu artinya, di Al-Falaq itu terdapat pada ayat yang pertama, artinya adalah waktu subuh anak-anak. Terdiri dari 5 ayat. Kalau surah An-Nas tadi 6 toh, kalau surah Al-Falaq 5. Itu dihafalkan. Kemudian termasuk golongan surah Makkiyah. Sama ya anak-anak, sama dengan surah An-Nas tadi, sama-sama termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu turun di kota Mekah. Kemudian hijrah ke ini termasuk nomor urut surah yang ke-113. Kalau surah An-Nas tadi 114, surah Al-Falaq itu 113.
Dalam surah Al-Falaq ini langsung saja berisi perintah agar kita selalu berlindung pada Allah, sama dengan Anas tadi, berlindung pada Allah. Surah Anas dan surah Al-Falaq adalah dua surat yang disebut surat Mu'awwidhatain. Lah ini, Mu'awwidhatain ini saya. Artinya apa? Dua surah yang berisi meminta perlindungan pada Allah dari segala kejahatan. Seperti itu anak-anak. Mari kita simpulkan. Surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. Dalam Al-Quran surah ini termasuk nomor 113. Surah ini diturunkan sesudah surah Al-Fil. Surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Dalam surah Al-Falaq berisi perintah agar kita selaku orang yang beriman, agar selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Surah An-Nas dan Al-Falaq adalah dua surat yang disebut surah Mu'awwidhatain, yang artinya dua surah yang berisi meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah latihan. Nah, latihan ini seperti yang pada materi surat An-Nas, anak-anak, ini nanti akan Pak Guru pindahkan ke learning ya. Ini nanti akan masuk ke tugas kelas kalian setelah ini. Harap kalian kerjakan, dan semua soal akan Pak Guru ambilkan dari keterangan Pak Guru dari awal tadi sampai akhir. Jadi harap kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Kalian simak lagi misalkan masih belum paham video dari Pak Guru. Demikian dari Pak Guru. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.